Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Arini Alfiaminta dengan NIM 121212035. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kisah Nabi Adam alaihissalam sebagai nabi pertama sekaligus manusia pertama yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama di dunia. Sebagai umat Islam, mempercayai adanya Nabi dan Rasulnya merupakan salah satu rukun iman. Dikutip dari buku Kisah Para Nabi oleh Ibnu Katsir, Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah dengan hanya mengucapkan perintah kun fayakun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam dari tanah di bumi dan airnya, lalu membentuknya dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian dia ditiupkan ruh ke dalamnya, maka jadilah dia sebagai manusia yang hidup. Hari penciptaan Adam alaihissalam adalah hari Jumat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam untuk menghormatinya. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak sujud dan bersikap sombong terhadap perintah Tuhannya. Iblis tidak menyadari padahal tanah lebih baik daripada api. Tanah lebih bermanfaat daripada api karena pada tanah terdapat ketenangan, mudah diolah dan menumbuhkan tanaman. Sedangkan pada api terdapat keadaan yang tidak terarah, ringan, cepat, dan membakar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan iblis dari rahmatnya dan menjadikannya terusin dan terlaknat. Dia berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan." Kemudian iblis semakin benci kepada Adam dan keturunannya. Dia bersumpah dengan nama Allah untuk menghias keburukan kepada mereka. Dia berkata, "Demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka." Iblis dikeluarkan dari surga dan Adam ditempatkan di surga. Maka Adam yang berjalan-jalan di surga sendiri tanpa ada pasangan yang dapat menenteramkannya. Ia pun tidur. Ketika bangun, ternyata di dekat kepalanya ada seorang wanita yang duduk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya dari tulang rusuknya. Adam lalu bertanya kepadanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Seorang wanita." Adam bertanya, "Untuk apa engkau diciptakan?" Ia menjawab, "Agar engkau dapat merasa tentram denganku." Lalu para malaikat berkata kepadanya melihat ilmu yang dimiliki Adam, "Siapa namanya wahai Adam?" Dia menjawab, "Hawa." Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Adam dan istrinya Hawa untuk tinggal di surga dan memakan buah-buahan yang ada di sana serta menjauhi 10 pohon sebagai ujian kepada keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperingatkan Adam dan istrinya agar tidak tergoda oleh iblis serta mengingatkan permusuhan iblis kepada keduanya. Mulailah iblis berpikir tentang cara menyesatkan Adam dan Hawa. Setelah berhasil menemukan caranya, maka ia pun melakukan rencananya itu. Ia pun mendatangi Adam dan Hawa dan berkata, "Wahai Adam, maukah saya tunjukkan kepadamu pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Maka Adam dan Hawa membenarkan ucapan iblis itu karena sumpahnya, di mana menurut keduanya tidak mungkin ada seorang yang berani bersumpah secara dusta dengan nama Allah. Maka Adam dan Hawa pun pergi mendatangi pohon itu dan memakan buahnya. Ketika itulah terjadi peristiwa yang mengejutkan. Keduanya terbuka auratnya dan telanjang karena maksiatnya, dan keduanya pun merasa malu dan sedih sekali. Segeralah keduanya mendatangi pepohonan dan memetik daun-daunnya untuk menutupi auratnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Adam dan Hawa, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu, dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Ketika itu, Adam dan Hawa sangat menyesali sekali karena telah bermaksiat kepada Allah. Segeralah keduanya bertobat dan beristighfar kepadanya. Setelah Adam dan Hawa menyesal dan beristighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima tobatnya dan memerintahkan keduanya untuk turun ke bumi dan hidup di sana. Di bumi itu, Adam memiliki banyak keturunan yang mendidik dan mengajarkan mereka serta memberitahukan mereka bahwa hidup di dunia merupakan ujian dan cobaan, dan hendaknya mereka berpegang teguh dengan petunjuk Allah serta berwaspada terhadap tipu daya setan. Ia juga mengajak keturunannya agar menyembah Allah, memberitahukan kepada mereka tentang kebenaran dan keimanan, memperingatkan mereka akan bahayanya syirik, kemaksiatan, dan bahayanya menaati setan sampai ia wafat.
Berikut persentase yang dapat saya sampaikan mengenai kisah dari Nabi Adam alaihissalam. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan yang terdapat pada presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.